Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riviansyah 3D Pamanaroy, mahasiswa dari Universitas Indonesia, program pendidikan vokasi, jurusan administrasi, program studi perpajakan angkatan 2018. Oke guys, kembali lagi di video tutorial ISPT PPH Badan. Kali ini kita masuk di part yang keempat. Di part keempat ini kita akan membahas tentang impor penyusutan. Nah, sebelumnya ini sudah saya siapkan penyusutan dari PTMNF-nya. Dari mana data-data ini diambil? Itu kita dari data fix assetnya si perusahaannya guys. Nih yang ini. Nomor yang 123, nomor asetnya, deskripsi aset, jenis aset, dan lain-lainnya. Ini di copy dan dimasukkan ke sini. Nah, untuk penjelasannya bagaimana. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimpor si penyusutannya ini. Jadi dalam pengimporan, dalam mengimpor ada dua cara. Yang pertama adalah cara manual. Cara manual itu bisa kita langsung buka SPT-nya di SPT PPH lampiran khusus, lalu ke daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Kita klik aja langsung. Nah, di sini dia ada kebuka kayak gini, langsung bisa kita klik baru. Nah, ini bisa langsung masukin aja kayak gini nih. Contohnya guys. Misalnya kita buka tadi. Klik baru. Nah, kayak gini. Misalnya jenis hartanya. Di sini bisa kita lihat nih. Misalnya kita mau masukin nomor 1 dulu nih, building yang nama asetnya building 01. Kita masukin jenis harta. Jenis harta di sini nomor 2. Dari mana sih nih jenis harta nomor 2-nya? Sebelumnya nih saya buka dulu rumus VLOOKUP-nya. Di sini kan ada dia rumus VLOOKUP. Di sini saya buka dulu sheet rumus VLOOKUP-nya. Nah, di sini saya udah mencatatnya. Ini angka-angka ini dari mana sih? Kita bisa lihatnya itu di SPT di sini. Jenis harta itu ada 3 kode. Untuk jenis harta, dia itu ada 3 jenis harta: harta berwujud, kelompok bangunan, dan harta tidak berwujud. Nah, di sini bangunan, alat komunikasi, sepeda motor, aset tidak berwujud itu sudah dikelompokkan, sudah dilihat dari sini, dari penyusutan ini, dan benda-benda ini kita kelompokkan menjadi jenis hartanya di jenis harta 2 atau 2 itu kelompok bangunan. Untuk alat komunikasi ini jenis harta 1 yaitu harta tidak berwujud dan seterusnya gitu guys. Nah, untuk tabel yang selanjutnya yang 21 ini kalau dilihat di sini, 21 ini itu kelompok harta. Kelompok harta itu ada 4 kelompok harta, kelompok harta 1, kelompok harta 2, kelompok harta 3, kelompok harta 4. Yang membedakan adalah kelompok harta itu dia memiliki yang namanya harta itu memiliki masa manfaat. Nah, kelompok harta 1 masa manfaatnya itu 4 tahun, kelompok harta 2 masa manfaatnya 8 tahun, kelompok 3 masa manfaatnya 16 tahun, dan kelompok 4 itu masa manfaatnya 20 tahun. Setelah itu masuk ke kolom yang ketiga nih. Ini tuh jenis jenis usaha, sorry. Nah, jenis usaha ini pun ada beberapa. Jadi dia bisa dikolomkan gitu, dicirikan. Seperti yang dilihat di sini juga kan. Bisa dilihat ada 211, 212 seperti itu selanjutnya. Nah, habis itu yang keempat ada nama hartanya. Nah, habis itu kita lihat di penyusutannya nih guys. Habis kita udah masukin yang ini, habis itu kita masukin bulan tahun perolehannya. Kita bisa lihat di sini juga bulan tahun perolehannya. Bulannya itu misalnya yang building 1 bulan 3, tahun perolehannya tahun 2014, di sini bisa diganti dan seterusnya kita isi
sesuai dari data penyusutan yang kita punya gitu guys. Nanti ketika kita udah mengisi semuanya, kita klik simpan, lalu bisa kita lanjutin ngisi yang building 02, 03 dan seterusnya sampai selesai. Namun untuk mempersingkat waktu, di sini kita akan memakai cara yang cara impor, cara yang kedua. Cara impor yang kedua itu dia bisa dengan cara si daftar penyusutan ini kita masukin ke bentuk contoh data impor yang disiapkan oleh DJP-nya. Nih di sini. Ini kita dapat itu dari folder yang sudah kita download waktu itu, yang di video 1 pernah saya jelaskan di sini. Contoh data impor penyusutan kita buka, nanti akan terbuka seperti ini. Dan data-data yang nomor satu ini, satu, semuanya itu kita hapus kecuali di row nomor 1. Jadi row nomor 2 ke bawah itu dihapus semua kecuali row nomor 1. Lalu kita pindahkan dari yang penyusutan daftar penyusutan kita punya ke contoh data impor ini. Nah, untuk mempersingkat waktu juga saya sudah memindahkannya terlebih dahulu. Jadilah datanya itu seperti ini. Untuk jenis hartanya jadi bisa dilihat jenis hartanya sama 2. Habis itu kelompok hartanya 21, 211 dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimpor ini. Ini file ini masih berbentuk dengan Excel, jadi kita harus save dulu, lalu kita bisa save ke file CSV karena untuk pengimporannya itu harus menggunakan file CSV, jadi bisa terbaca di servernya. Jadi bisa kita save as. Di sini bisa pilih di mana aja yang kalian mau. Jangan lupa untuk diubah menjadi CSV. Ini CSV yang ini, CSV, delimited. Save, lalu bisa langsung klik save aja. Ini bisa langsung klik OK aja, dan jangan lupa untuk di close jika sudah. Nah, kita langsung buka ISPT-nya aja nih. Habis itu kita bisa pergi ke tools yang SPT PPH seperti tadi, lampiran khusus, terus daftar penyusutan dan amortisasi fiskalnya. Nah, di sini kita bisa langsung. Nah, jika sudah terbuka SPT-nya, kita bisa langsung pergi ke tools yang utility. Kita bisa klik yang impor data, lalu kita klik yang penyusutan dan amortisasi fiskal badan. Dan setelah itu, di sini kita ubah dulu tahun pajaknya karena kita mengerjakan yang 2018. Setelah itu kita langsung klik search aja untuk mencari data yang tadi kita save, data CSV-nya. Setelah itu kita bisa langsung klik open. Setelah itu tinggal klik view data aja, lalu klik OK. Di ini kita menunggu pengimporannya. Nah, jika sudah selesai, dia tidak seperti loading atau berkedip lagi, kita langsung klik aja impor. Nah, ini dia pengimporan masuk ke server dari SPT-nya guys. Nah, jika sudah muncul seperti ini, proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor. Berarti semua data yang kita masukin, yang kita tulis di CSV tadi, sudah berhasil masuk impor di SPT-nya. Lalu bisa kita klik OK aja. Nah, jika sudah selesai ini, kita bisa langsung klik close saja. Nah, untuk mengeceknya dia sudah masuk atau belum, kita bisa pergi seperti manual tadi, pergi ke SPT PPH, lalu di lampiran khusus, lalu kita klik daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, kalau di sini udah masuk, di sini udah ada,
Berarti data yang kita impor atau yang tadi kita masukin, yang kita impor, itu sudah selesai terimpor dan sudah berhasil. Jadi di sini pun data-datanya sudah masuk. Jadi pengimporan kita berhasil sesuai data yang kita masukin di fix asset tadi. Lalu ini bisa di close saja. Nah, karena tadi pengimporannya sudah selesai, untuk mengeceknya sudah ada apa belum, kita bisa buka di. Nah, jadi buat video part 4 kali ini cukup sampai di situ. Jadi kita tadi dari awal udah masukin si fix asetnya ke daftar penyusutan, kita udah buat lagi. Terus juga tadi ada beberapa yang menggunakan rumus VLOOKUP. Kita berumus VLOOKUP-nya, kita tadi udah melihat, lalu kita melakukan pengimporan, dan kita juga udah mengecek tadi gimana udah berhasil atau belum pengimporannya, dan ternyata kita berhasil mengimpornya. Maka untuk video tutorial part 4 kali ini udah selesai. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan mohon koreksinya. Jangan lupa juga untuk klik like dan komen di bawah. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye-bye.